Halo guys, kembali lagi di channel Investor Logis. Kali ini kita akan membahas sebuah perusahaan yang membagikan dividen yang besar. Kali ini kita akan mencari tahu 10 perusahaan yang membagikan dividen paling besar di Bursa Efek Indonesia. Langsung aja kita mulai. Yang pertama kita screener dulu. Set screener, dividen, dividen. Oke. Inilah perusahaan-perusahaan yang membagikan dividen paling besar di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama ada SCVI, dividen yield 172%, tapi saham SCVI ini sudah di blacklist sama Bursa Efek Indonesia. Saya kurang tahu apa penyebabnya, tapi ini nggak ada lagi. Jadi yang pertama itu sekarang adalah BSSR. Nah, mari kita buka saham BSSR. Oke, harganya terakhir kali di perdagangan hari Jumat 3.760, naik 1,35%. Ini perusahaan apa sih BSSR ini? Kita cek dulu ya. PT Baramukti Sukses Serana Tbk merupakan perusahaan pertambangan batubara. Oke, jadi dia perusahaan pertambangan batubara ya. Produk batubaranya adalah batubara rendah sulfur berkalori sedang rendah. Pangsa pasar perusahaan antara lain adalah Cina, India, dan Taiwan. Oke. Yang punya sahamnya adalah PT Wahana Sentosa Cemerlang. Pemegang saham pengendali ya, pegang 50%. Ada Tata Power 26%, GS Energy Corporation 9,7%, PT GS Global Resources 5%. Oke. Presiden direkturnya Widada dan presiden komisarisnya Badrudin Haiti. Presiden komisarisnya Badrudin Haiti, ini mantan Kapolda ini. Kok nggak dibuat apa nih ya? Angkat polisinya ya. Bentar ya, kita cek ya. Badrudin Haiti. Nah, kan mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kita lihat sebentar ya. Jenderal Polisi Purnawirawan Tan Sri Dr. Andes Badrudin Haiti. Kepala Kepolisian Republik Indonesia sejak Presiden adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang menjabat sejak 17 April 2015. Jadi Pak Badrudin Haiti ini mantan Kapolri kita tahun 2015. Makanya saya pun kayak gak asing namanya gitu kan. Keren ya BSS area presiden komisarisnya. Oke. Kita lihat sekarang dividen yieldnya berapa ya? Estate. Dividen yieldnya 50,5%. Gila, keren. Besar kali cuk. Sekarang kita lihat corp action, coba kita buktikan langsung dividen. Oke. 2023 ini mereka baru sekali bagi dividen ya, 341. Oke. Desember 2022 dua kali. Jadi dia rutin bagi dividen ya BSSR ini 2015, 16, 17, 18. Nah, jadi dividen yield yang tadi dilihat 50% itu adalah dividen yield dari yang dibagikan tahun 2022. Jadi yang 2023 belum didata lah, kan belum habis tahun bukunya. Berapa sih dividennya tahun 2022? Coba kita hitung ya. Oke. BSSR pertama kali 10 Januari 2022 348,92. 348,92. Oke. Yang kedua 17 Mei 2022 411,05. 11,05 tambah yang ketiga 21 September 2022 567,13. 567,13. Yang ketiga 22, yang keempat 22 Desember 2022 580,59. 500
tambah 580,59 dengan 1907,69. Kita anggap aja 1907. Oke, harga sahamnya kalau kita bandingkan dengan hari ini ya, berapa dividen yieldnya? Coba. Sekarang 3.760. 3.760. 3.760 dikurang 1.907 dengan 1.853 selisihnya ya. Oke, sekarang 1.853 dibagi 376 ya, dibagi 3.760 kali 100. Oh, 49% ya. Jadi dividen yield tahun 2022 ini dihitung pada saat harga dibagikan dividen tentu tahun 2022 kan. Nah, jumlahnya tadi dividen 2022 ini 1907. Kalau kita bandingkan sama harga yang sekarang 3.760, maka dividen yieldnya kita dapat sebesar 49%. Wow. Bayangkan kalau mereka melakukan itu lagi di 2023. Kalau dividen yield 49%, artinya kita tinggal 51% lagi untuk balik modal. Bayangkan baru setahun dividen 50% balik modal. Kan keren, gila itu. Gila ini BSSR bagi dividen ya kan, tahun 2022 aja ya kan. Oke. Tapi mereka rutin bagi dividen. Cuman yang sampai 4 kali gitu baru 2022 ya. Kalau kita perhatikan di riwayat dividennya. Kenapa? Karena memang tahun 2022 harga sahamnya 2021-2022 harga batu bara itu melonjak naik gitulah ya. Dan jadi mungkin laba bersih mereka besar. Saham dengan dividen yield terbesar yang kedua adalah PTBA. Coba kita buka PTBA, perusahaan apa PTBA ini? Bukit Asam Tbk. File. PT Bukit Asam Tbk atau PTBA bergerak dalam bidang pertambangan batu bara. Oke, pertambangan batu bara lagi ya. Langsung kita cek berapa dividen yieldnya terakhir kali 2023. 39,35%. Oke. Kita lihat top action dividen. Oke, 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke. Mereka rutin bagi dividennya, tidak pernah absen. Dan mereka 1 tahun itu rata-rata bagi dividen hanya sekali ya. Yang 2 kali cuma 2009 sama yang 2 kali cuma 2009, 10 sama 11. Yang lainnya sekali. Oke. Tahun 2023 bulan Juni mereka bagi dividen sebesar 1094. 1094 harga sahamnya 2780. Berarti pas lah ya 39% ya. Sekitar segitulah. Oke, itu dividen. Jadi perusahaan dengan dividen yield tertinggi yang kedua PTBA dan mereka rutin bagi dividen dan dividen yieldnya 39%. Oke, ini analisis singkat aja ya supaya kita gak terlalu lama. Yang ketiga ada ITMG, Indo Tambang Raya Mega Tbk. Harga sahamnya saat ini 27.225. Kita lihat berapa dividen yieldnya. Dan dividen yieldnya 38%. Tadi PTBA 39% ya. Ini 38%. Gila-gila kali orang bagi dividen, cuk. Sebesar kali. Ini kalau dividennya segini invest 3-4 tahun udah balik modal nih saya pikir ya. Oke, ITMG juga rutin bagi dividen 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sampai 2023. Jadi ITMG ini selain konsisten bagi dividen, mereka juga konsisten membagi dividen itu 1 tahun 2 kali. Lihat ini ya, selalu 2 kali. 2009 2 kali, 2010, terakhir di 2022 bulan April sama November. Nah,
2023 saya pikir akan bagi dividen 2 kali juga. Biasanya yang dividen kedua itu bulan Oktober atau enggak bulan November, tapi keseringan bulan November ya. Nah, jadi kalau kalian beli saham ITMG hari ini masih bisa berpeluang dapat dividen yang kedua karena antara bulan Oktober sama November dia bagi dividen yang kedua. Oke, tadi BSSR yang pertama, PTBA yang kedua, ITMG yang ketiga, dan yang keempat adalah MBAP. ITMG tadi perusahaan batubara juga ya. Tambang batubara udah 3 ya. Oke, MBAP selanjutnya Mitra Bara Adi Perdana Tbk. Ini perusahaan PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk MBAP bergerak dalam bidang pertambangan batubara. Oke, pertambangan batubara lagi ya. Kita lihat dividen yield-nya 36%. Oke, kita lihat apakah dia rutin bagi dividen. 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Oke. Tampaknya dia juga rutin bagi dividen MBAP ini, dan sepertinya mereka membagi dividen juga rutin satu tahun itu 2 kali, cuman 2016 yang sekali ya. 2015, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 belum ya, 2 kali. Dan rata-rata di menjelang akhir semester 2 ya. Agustus, Oktober, September gitu ya. Jadi mereka berpotensi akan bagi dividen lagi nih, MBAP. Dividen yang keduanya. Oke, 1, 2, 3, 4. Yang kelima ada Total. Sama apa? Total Bangun Persada, TOTL kode sahamnya ya. Kita lihat berapa dividen yield-nya. Dividen yield-nya adalah 27%. Oke. Kita lihat apakah rutin bagi dividen. Dividen. Oke, 29, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Oke. Mereka rutin bagi dividen dan dividen yield, dan bagi dividennya satu kali aja ya setahun. Tapi mereka rutin bagi dividen kok. Udah bagus lah. Keren Total Bangun Persada ya. Oke, selanjutnya ada UNTR. UNTR anak perusahaannya Astra Internasional ini ya. Ini kita lihat dulu profilnya. PT Unit Tractors Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang kontraktor penambangan. Kegiatan usaha utama perusahaan terbagi ke dalam 5 segmen: mesin konstruksi, kontraktor penambangan, tambang batubara, industri konstruksi, dan energi. Oke. Jadi United Tractor ini, UNTR ini, bisnisnya terkait dalam bidang konstruksi penambangan dan pertambangan batubara. Mereka juga jual mesin korek gitu ya, mesin berat gitu. Mereknya kalau nggak salah saya Caterpillar ya, merek dari mesin berat mereka ini. Komatsu merek mereka juga. Nah, gitu ya. Terus kita lihat apakah mereka rutin bagi dividen. Correction. Dividen. 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Oke. Jadi UNTR ini rutin membagikan dividen sejak 2009 sampai 2023. Dan mereka bagi dividen itu 2 kali dalam setahun. Yang dividen kedua cenderung di bulan Oktober. Oktober semua ya. Oh, ada yang September nih. Jadi mereka cenderung membagikan dividen yang kedua itu bulan Oktober. Nah, yang 2023 kan masih April. Jadi ada potensi untuk mereka membagikan dividen lagi di bulan Oktober. Dan UNTR ini rutin bagi dividen ya. Oke, yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. UNTR tadi yang ke-6 ya. Bagikan dividen paling besar. Yang ke-7 ada PUDP. Oke, kita lihat PUDP. Sama apa ini? Pujiadi Prestige Tbk. Oke.
Oke. PT Pujiadi Prestek Tbk atau PUDP bergerak dalam bidang real estate, konstruksi dan sewa ruangan atau apartemen. Anak perusahaan dari The Jayakarta Group ini merupakan bisnis antara lain membangun apartemen, perumahan, hotel, dan pusat perbelanjaan yang tersebar di beberapa kota Jakarta, Anyer, Serang, Bandung, Jogja, Bali, Flores. Oke. Jadi ini salah satu perusahaannya, perusahaan menyewakan bisnisnya apartemen Jayakarta Plaza, apartemen Senopati, apartemen Kemang, apartemen Prapanca, dan penjualan Kuta Place Residence, Green Palace Residence. Oke. Kita lihat berapa dividen yield jadi dari PUDP ini. Keren-keren ya properti mereka. Dividen yieldnya 24%. Oke, kita lihat rutin nggak bagi dividen, corp action, dividen. 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 22 nggak ada ya. Jadi mereka nggak rutin bagi dividen, dan dividen yang paling besar itu baru 2023 kemarin ya, yang lainnya kecil semuanya. Jadi PUDP tidak rutin bagi dividen, dan dividennya besar baru tahun ini aja, tahun yang lainnya kecil. Oke, itu yang ke-7 tadi. Yang ke-8 games. Games. Golden Energy Mines Tbk. Oke. Sepertinya ini perusahaan pertambangan batubara lagi. PT Golden Energy Mines Tbk didirikan dengan nama PT Bumi Kencana Eka Sakti berdasarkan akta pendirian sekian-sekian yang dibuat di Oke. Bergerak di bidang pertambangan batubara melalui sana dan perdagangan batubara. Oke. Jadi mereka bergerak di pertambangan batubara ya. Kita lihat berapa dividen yield-nya. Dividen yield-nya 2022 itu 21,40%. Oke. Kita lihat games apakah rutin bagi dividen. Dividen. 2012, 13, 14 gak ada, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 2023 belum ada bagi dividen sekalipun. Kita nggak tahu kenapa. Dan 2014 gak ada ya. Jadi bisa dibilang cukup rutin. Cuman ada beberapa tahun yang nggak ada. Seperti 2014 gak ada bagi dividen. Dan 2023 kita belum tahu ya. Sepertinya nggak akan sebanyak dividen-dividen sebelumnya. Karena 2022 mereka 1, 2, 3, 4, 5 kali bagi dividen. Yang nggak tahu dividen 2023 ada atau enggak. Kita lihat aja nanti. Ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ke-9 ada MLPT. Kita lihat saham Multipolar Teknologi Tbk. Oke, saham teknologi sepertinya. PT Multipolar Teknologi Tbk bergerak di bidang jasa perdagangan umum, industri percetakan dan transportasi darat untuk mencapai maksud dan tujuan. Perseroan dan kegiatan usaha utamanya meliputi industri jasa telekomunikasi dan teknologi. Oke, jasa telekomunikasi dan teknologi. Oke, kita lihat berapa dividen yield-nya. Terakhir 20,76%. Oke. Lumayan ya. Kita lihat apakah rutin. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Oke, jadi mereka rutin bagi dividen sekali setahun. Dominannya cuman ada yang 3 kali mereka bagi dividen, yakni di tahun 2022. Oke, selanjutnya ada MCOL. Kita buat MCOL. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Oke, jadi MCOL yang terakhir yang ke-10. MCOL Prima Andalan Mandiri Tbk. Oke, sepertinya pertambangan batubara. Prima Andalan Mandiri Tbk, MCOL adalah perusahaan batubara dengan merek
dagang terdaftar Mandiri Coal yang merupakan batu bara ramah lingkungan karena kandungan abu dan sulfurnya yang rendah sehingga aman untuk digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Oke. Pertambangan batu bara juga ya, jual batu bara juga intinya. Nah, kita lihat case berapa dividen yield-nya. 20%, oke. Kita lihat apakah rutin bagi dividen. Oke, 2021, 2022, 2023. Kita lihat listing tahun berapa nih ya. Soalnya dia baru 2000, dari 2021 dia bagi dividen. Kita lihat listing date 2021. Oke, jadi mereka baru IPO tahun 2021 bulan September ya. Jadi kalau kita lihat track record dividennya juga masih sedikit ya, 2021, 2022, 2023. Cuman untuk perusahaan yang baru dan membagikan dividen begitu besar ya perlu diapresiasi juga, dan kita lihat aja nanti ke depannya gimana. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan silakan dipilih. Kesimpulan yang bisa kita ambil, semua perusahaan 10 besar perusahaan yang membagikan dividen ke investor di Bursa Efek dikuasai oleh perusahaan-perusahaan pertambangan batubara. Artinya perusahaan bisnis pertambangan batubara membagikan dividen yang besar. Jadi kalau kita adalah seorang dividen oriented atau investor yang berorientasi pada besarnya dividen perusahaan, maka belilah perusahaan pertambangan batubara. Untuk yang mana? Ya silakan kita yang pilih dan analisa. Carilah yang harganya masih murah dan masih di dalam harga wajarnya, sehingga kita bisa nyaman untuk menunggu dividen-dividen yang akan kita terima di masa depan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Thank you.